Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan coba mempelajari tentang WordPress ya, bagaimana membuat website menggunakan WordPress, karena memang WordPress ini adalah uh, CMS atau Content Management System yang paling banyak digunakan dalam membuat website. Ya. Hampir semua website-website besar ya, yang dibuat di dunia itu banyak sekali yang menggunakan WordPress ya. Dan WordPress juga salah satu website yang atau CMS yang digunakan untuk sebagai platform dalam membuat website. Narasumber.id itu juga menggunakan WordPress. Nah, kita juga bisa mengecek ya website-website itu menggunakan WordPress apa tidak. Nanti sesimpel kita bisa mengecek ya. Misalkan kita bisa klik kanan, lalu klik page source atau tekan Ctrl U seperti ini. Nah, nanti kita bisa pelajari website itu menggunakan WordPress apa tidak. Nah, biasanya kalau menggunakan WordPress itu nanti silakan di search ya, ada WP strip gitu. Nah, kalau ada WP admin theme ini seperti ini, nah website tersebut juga bisa dipastikan akan dibuat menggunakan WordPress. Ya, oke. Nah, itu bisa diterapkan untuk website-website yang lainnya. Oke, sekarang sebenarnya apa itu WordPress ya? WordPress adalah salah satu CMS atau Content Management System ya. Nah, misalkan kita search top 10 CMS in the world ini ya. Nah, yang paling banyak digunakan CMS itu adalah WordPress, kemudian ada Magento, ada Drupal, ada Wix, Squarespace, Joomla, Shopify, ataupun yang lain ya. Tapi memang paling banyak itu adalah WordPress. WordPress. Sini bisa dilihat website yang mencantumkan 15 terbanyak CMS yang digunakan di seluruh dunia. Di sini pasti mencantumkan yang paling banyak digunakan adalah WordPress. Dan sekitar 43%, hampir separuh dari website yang ada di dunia ini, itu menggunakan WordPress. Ya. Jadi kalau kita menguasai WordPress, kita bisa dibilang sebagai seorang web developer. Nah, itu pentingnya kita mempelajari WordPress. Oke, nah sebenarnya kalau kita ingin memiliki website dengan menggunakan WordPress ya yang layak, kita harusnya itu membeli sebuah website ya atau membeli sebuah hosting dan domain ya yang itu kita bisa manage sendiri. Nah, kalau di Indonesia misalkan top web hosting Indonesia, kita lihat aja misalkan oke. Nah, misalkan kita lihat di sini ya. Nah, yang paling atau kita lihatnya jangan di website lokal. Ini ada Bitkaca. Nah, tadi Bitkaca. Oke, oke. Nah ini. Nah, di sini ada Niaga Hoster, ada Hostinger, ada Kinsta, ada Rumah Web, ada Exapet, ada ID Webhost, ada Dominisia. Ini adalah hosting-hosting web hosting yang kita bisa membeli hosting ataupun domain ya. Kalau kita misalkan ingin membuat sebuah website yang profesional, kita bisa membeli dari salah satu perusahaan hosting. Misalkan kita lihat yang Dominisia di bawah lagi ada nggak? Nah, misalkan kita mau lihat di Dominisia, nah ini websitenya Dominisia, berapa harga hostingnya, kita bisa lihat di website tersebut. Nah, misalkan hostingnya, web hosting, misalkan kita lihat, nah di sini mulai dari 12.000 per bulan sampai 157.000 per bulan. Ini untuk share hosting. Nah, untuk performa terbaik disarankan memang kita hosting sendiri. Tapi sekarang kita kan baru belajar ya, belajar membuat website menggunakan WordPress. Nah, jadi kita coba mencari yang gratis dulu.
Nah, sebenarnya kita untuk menggunakan WordPress yang gratis itu bisa menggunakan website wordpress.com ya. wordpress.com ini cara kita untuk membuat blog ya dengan menggunakan WordPress. Ya, tapi di sini kekurangannya akan ada fitur-fitur keterbatasan fitur ya kalau kita menggunakan wordpress.com karena eh, tidak di-manage oleh kita, ya, tidak di-manage oleh kita. Kita hanya numpang di server .com dan banyak keterbatasan kalau misalkan kita menggunakan versi free-nya ya. Kita tidak bisa mencoba seakan-akan kita memiliki akun hosting sendiri. Nah, bagaimana agar memberikan kita pengalaman memiliki akun hosting sendiri? Nah, maka kita harus menginstal WordPress ini di sebuah web hosting. Ya. Apakah ada web hosting yang gratis? Nah, jawabannya ada. Ya, jadi ada beberapa alternatif seperti ada Google Cloud Web Hosting. Ini sebenarnya berbayar ya, tapi kalau kita mendaftar, kita akan mendapatkan saldo $300 gratis. Nah, namun untuk menggunakan Google Cloud ini agar gratis, kita perlu memiliki kartu kredit. Dan mungkin opsi ini kita skip dulu ya, karena mungkin dari kebanyakan peserta dari kelas ini tidak memiliki kartu kredit. Atau kalau misalkan ada yang memiliki kartu kredit, silakan mungkin bisa mencoba. Tapi jangan lupa ya, ketika kita saldo yang $300 itu habis, maka otomatis akan ditagihkan ke kartu kredit kita. Seperti itu. Oke, mungkin opsi web hosting di Google Cloud ini kita skip. Nah, kita bisa gunakan opsi yang lain. Nah, di sini ada beberapa opsi. Ada Infinity Free, ada Zero Zero Web Host, ada Free Hosting, kemudian apa lagi nih? Ada Google Host. Nah, ini sebenarnya yang pernah saya coba hanya Infinity Free dan Zero Zero Web Host. Yang free hosting dengan Google Host ini belum pernah saya coba, tapi kita akan coba satu persatu ya. Oke, pertama kita mulai dari Infinity Free ya. Kalau misalkan belum mendaftar, silakan mendaftar ya. Silakan mendaftar sampai sudah bisa login ya. Ketika sudah bisa login, nanti kita akan memiliki klien area ya. Ketika sudah mendaftar, nanti kita akan memiliki klien area. Nah, di Infinity Free ini kita diberikan jatah membuat 3 website gratis. Ya, 3 website gratis. Nah, namanya juga gratisan, tentunya akan banyak keterbatasan. Misalnya di sini ada deleted account-nya. Saya pernah membuat website di sini, tapi karena tidak ada pengunjungnya, jika tidak ada pengunjung dalam 30 hari atau 60 hari gitu ya, otomatis website tersebut akan di-delete ya oleh Infinity Free. Namanya juga gratisan ya. Oke, coba kita membuat website gratisan di sini. Kita bisa klik create account. Nah, kemudian untuk custom domain ini berbayar. Kita hanya bisa membuat subdomain. Ya. Kemudian subdomainnya kita bisa nulis nama kita. Misalkan di sini saya nuliskan nama saya. Oke, misalkan Haris. Nah, domainnya kita bisa pilih dari yang ada saja. Kita nggak bisa membuat domain ekstensi yang lain. Nah, bisanya misalkan di sini saya pilih gridset.net. Nah, misalkan ini. Misalkan karena nama saya Haris, nah di sini gridset.net atau mungkin Haris coba available apa enggak? Oh, ternyata sudah ada yang kepakai ya. Oke, saya kasih nama lengkap Haris ya. Oke. Cek availability. Nah, ini kalau di sini hijau, available ini berarti bisa kita pakai ya. Nah, berarti websitenya ini bisa kita gunakan alamatnya. Maka kita akan mendapatkan label, kemudian akun, kemudian passwordnya akan dibuat secara random oleh Infinity Free. Maka kita tinggal create account aja. Nah, kita coba. Nah, your account has been created. Nah, kita bisa klik finish dan open control panel. Nah, ini adalah username kita, password kita, otomatis ya. Terus statusnya pending creation. Nah, ini berarti websitenya belum bisa diakses ya.
masih dalam proses pembuatan. Nah, kita biasanya harus menunggu. Dan ini tidak tentu ya. Kadang-kala karena kita gratisan ya, bisa pending creation ini dalam waktu beberapa menit, kadang bisa beberapa jam, kadang beberapa hari. Nah, seperti itu ya. Jadi tergantung dari amal perbuatan begini. Nah, oke, sekarang kita skip dulu, kita tunggu sampai ini berhasil. Atau kalau misalkan yang tidak sabar ya, kita bisa ke home lagi ya. Kita bisa create account yang lain. Coba ya, siapa tahu ini lebih mudah. Misalkan kita buat tadi namanya Haris Sauki, misalkan saya kasih nama Haris, sorry, narasumber. Kemudian tadi kan grid set ya, saya coba yang infinityfreeapp.com. Nah, cek availability. Oke, coba saya create account-nya. Oke, saya klik finish saja. Nah, ini statusnya pending creation juga. Oke, saya coba bikin dua ya. Oke, ini saya ke home. Nah, ini statusnya masih pending. Saya ke home lagi. Ini statusnya masih pending. Nah, masih pending. Jadi belum bisa diakses ya. Nah, kalau sudah bisa diakses, itu nanti tandanya seperti ini. Ini coba di copy paste saja alamatnya. Ya, terus kita new tab gini. Kalau alamatnya sudah bisa dibuka, itu harusnya dia sudah berhasil. Nah, ini berarti belum berhasil ya. Nah, ini masih proses. Terus kalau yang ini, ya copy. Nah, ini masih belum bisa diakses juga. Nah, oke, masih belum bisa juga. Oke, kita tinggalkan dulu. Yang penting kita sudah membuat akun, kita tunggu, mungkin dalam beberapa waktu akan aktif. Sekarang kita coba ke akun yang, atau website yang kedua. Nama websitenya adalah 000 webhost atau 000 webhost. Ya. Pastikan melakukan sign up atau pendaftaran. Terus ketika sudah melakukan pendaftaran, silakan login ya ke dashboard. Login. Kalau misalkan login menggunakan Google, kita bisa langsung masuk ke Google-nya. Nah, kita akan mendapatkan panel kita. Nah, oke. Nah, di sini misalkan ini ada website ya. Ini website yang pernah saya buat. Nah, kalau misalkan nggak ada, berarti website ini kosong. Kita bisa klik create new website. You have website only on, you have one website out of one. Oke, berarti saya nggak bisa bikin website lagi. Oke, coba saya logout pakai email saya yang lain. Jadi kalau di Infinity Free kita bisa bikin 3 website, tapi kalau di Webhost kita hanya diperbolehkan membuat 1 website ya. Nah, jadi itu yang perlu diperhatikan. Oke, coba misalkan di sini apakah saya juga udah punya website? Oh, ini sudah ada jasa website murah. Apakah bisa saya hapus ya? Coba saya hapus. Ternyata nggak bisa. Oke, saya logout lagi. Mungkin saya perlu register menggunakan email yang lain. Ya, memang kalau gratisan memang harus ada effort dikit ya. Kalau misalkan tidak ingin repot ya, kita beli aja yang berbayar. Oke, di sini coba saya login pakai akun yang lain. Oke, misalkan. Oke, ini saya belum punya website ya. Nah, di sini saya diperbolehkan membuat website, create new website, saya klik. Nah, namanya apa? Create new website. Misalkan saya ingin membuat website tentang eh, kursus digital marketing. Nah, misalkan kursus digital
marketing. Oke. Nah, passwordnya silakan dimasukkan passwordnya sendiri-sendiri. Nah, passwordnya harus ada angka, harus ada huruf kecil, minimal 8, ada simbol, simbol selain huruf dan angka, ada huruf besar, dan ada huruf Latin biasa ya. Oke, misalkan ini saya ingin menggunakan untuk WordPress. Oke, saya contohkan, create. The name may only contain. Oke, tidak boleh apa ada spasi kayaknya. Coba saya create. Oke, mudah-mudahan berhasil. Ya, cukup lama ya. Mungkin juga koneksi internet. Oke, kayaknya berhasil ini. Ditunggu ya. Ketika kita membuat website secara bersamaan, itu juga mungkin pengaruh ke servernya. Jadi misalnya ada yang tidak bisa membuat website di waktu ini, mungkin bisa mencoba lagi di malam hari, atau di pagi hari, atau di waktu yang lain. Mungkin di hari kerja atau jam kerja itu lebih susah gitu ya, dibandingkan kalau misalkan di waktu-waktu yang tidak ramai. Oke, untuk hosting Infinity Free coba kita cek ya, apakah sudah. Nah, ini sudah hijau ya. Kalau sudah hijau ini harusnya sudah aktif ya. Ya, misalkan saya ingin nyoba yang Haris narasumber Infinity Free App ini, coba saya klik ya. Oke, nah ini apakah websitenya sudah bisa diakses? Saya copy web, copy ini, kita coba. Oh, ini nggak bisa, belum bisa diakses. Coba saya akun yang satunya lagi ya. Saya back ke yang Haris Yogi Grid Site. Coba step ini. Oh, ini coba. Ini mungkin bisa ya. Kita coba. Nah, kenapa kok tidak bisa langsung aktif? Sebenarnya di sini sudah dituliskan ya. Please note that it can take 7 to 2 hours new domain or hosting account to start working everywhere. Jadi karena servernya ini di luar negeri, jadi domain ini mungkin baru bisa diakses maksimal atau sampai dengan 72 jam gitu ya. Jadi bisa memakan waktu sampai dengan beberapa hari. Tapi kita coba aja. Misalkan kita masuk ke control panelnya. Nah, ini berarti yang zero web host kita tinggal ya. Oh, ini sudah disuruh untuk menginstal WordPress. Oke. Oke. Ini yang di Infinity Free disuruh approve. Oke, saya approve. Nah, ini sudah keluar cPanel-nya. Oke, kita biarkan dulu. Karena yang zero web host meminta kita install WordPress. Oke, kita masukkan adminnya. Misalkan kita masukkan administrator akunnya. Boleh nama kita juga boleh. Ya. Nah, seperti ini. Nah, passwordnya silakan dimasukkan passwordnya. Nah, pastikan biasa menggunakan huruf besar, huruf kecil, angka, huruf, dan simbol ya kalau membuat password. Ya. Misalkan di sini bahasanya saya buat Indonesia. Oke. Nah, alamatnya nanti ini kursus digital marketing.000webhostapp.com. Oke, saya install. Please wait, it might take a while. Oke, kita disuruh nunggu ya. Jadi WordPress-nya sedang dilakukan instalasi. Harusnya sih tidak terlalu lama karena instalasinya tidak manual. Ya, kalau install manual itu seperti apa? Jadi install manual itu kita download dari WordPress, kita get WordPress ini ya, download manual, download gini, download. Setelah download, kita kemudian upload ke hosting server. Nah, tapi kalau kita menggunakan cPanel seperti ini, installnya itu sudah dilakukan otomatis. Ya. Jadi dilakukan di server. Kita tidak perlu mendownload dan mengupload.
Nah, jadi ini nanti jangan bingung ya. Di sini adalah dashboardnya dari Zero Zero Web Host. Kalau yang seperti ini adalah cPanel-nya dari Infinity Free. Nah, cPanel-nya dari Infinity Free. Jadi kita jalan dua ya, karena gratisan itu tidak bisa secepat itu. Nah, yang Zero Zero Web Host sudah berhasil install WordPress ya, teman-teman. Kita coba apakah sudah bisa diakses apa enggak websitenya. Kita klik di sini, khusus digitalmarketing.001webhostapp.com. Nah, ternyata udah berhasil ya. Ini WordPress kita sudah jalan, tapi masih kosong ya. Oke. Nah, ini adalah dashboard-nya atau istilahnya cPanel-nya dari Zero Zero Web Host. Nah, tadi ketika instalasi jangan sampai lupa password adminnya ya. Nah, untuk masuk ke password admin, silakan diklik di sini di halaman websitenya, terus belakangnya dikasih garis miring WP strip admin. WP strip admin. Ya. Nanti akan diminta untuk login, kita masukkan loginnya. Tadi saya pakai administrator, terus passwordnya saya masukkan, tadi yang sudah di setting, ini saya reminder, saya login. Kenapa gagal ya? Oke, kenapa salah? Username admin. Jadi kayaknya udah benar ya, administrator. Oh, sorry, tadi pakai nama ya. Nah, gini. Oke, nah sudah berhasil masuk ke dashboard-nya WordPress kita. Oke, ini yang free hosting ini coba saya close saja karena sudah ada yang berhasil ya. Ini nggak perlu kita coba. Boogie Host ini juga tidak perlu kita coba. Kita coba di dua aja ya, di Infinity Free sama Zero Zero Web Host. Oke, ini saya save. Nah, tampilan websitenya kita bisa klik di sebelah kiri atas, kunjungi situs. Tampilannya kan masih seperti ini ya, masih standar banget. Nah, karena ini gratisan, sebelah kanan bawah ada powered by Zero Zero Web Host. Oke. Nah, bagaimana untuk membuat tampilan website yang mudah ya? Kita pertama langsung ke tampilan saja. Ya, kita install tema, tampilan tema. Nah, tema ini kita bisa install tema yang berbayar ataupun yang gratis. Yang berbayar banyak, yang gratis juga banyak. Kita yang gratis dulu ya. Oke. Setelah klik tema, silakan klik tambah baru sebelah kiri di atas ini ya, tambah baru. Nah, agar kita seragam ya, di sini saya pilihkan saja. Di sini ada tema yang namanya Neve. Ya, Neve ini. Silakan klik install. Ya, Neve ini silakan install. Oke, kalau sudah ada terpasang atau install, langsung klik aktifkan. Aktifkan. Oke. Nah, setelah aktifkan, di sini ada tombol try one of our ready to use starter site. Nah, kenapa kok kita harus pakai starter site untuk pemula? Kita biasanya kesulitan dalam mengatur layout website ya. Makanya kita gunakan starter site. Starter site itu adalah sebuah website yang sudah jadi. Jadi nanti kita tinggal ngedit aja tulisannya. Itu lebih mudah. Klik try starter site. Nah, kita akan menunggu. Jadi sebenarnya ini lagi nginstal ya. Nginstal starter site. Nah, di sini sudah disediakan starter site yang gratis dan berbayar. Nah, yang ini gratis ya, yang tidak ada tulisannya premium ini bisa dipakai ya. Yang premium ini nggak bisa kita pakai karena berbayar. Nah, tadi kan websitenya tentang kursus digital marketing ya. Kira-kira mana yang paling cocok untuk digital marketing ya? Kita pilih ya dari yang gratis. Premium ini bagus-bagus ya, tapi nggak bisa kita install.
Oke, misalnya saya pilih yang premium semua. Coba saya pilih yang free aja. Nah, klik yang free aja. Nah, yang free aja bisa ini, bisa ini, bisa ini, bisa ini, bisa ini. Oke. Oke, misalkan saya kayaknya sukaan yang ini deh. Sukaan yang ini. Ini mungkin travel agency ini. Saya klik. Nah, saya pilih temanya. Maka saya bisa klik import. Ya, klik import. Ya. Kalian boleh coba yang lain ya. Yang misalkan yang cutting edge fitness gym atau yang fotografi ataupun yang lain yang free silakan dipilih. Kemudian di sini klik import entire site. Nah, maka dia akan melakukan instalasi plugin secara otomatis, kemudian melakukan impor konten. Jadi seakan-akan websitenya itu sudah ada isinya otomatis ya. Nah, dan lain sebagainya. Oh, kenapa ini? Kok tiba-tiba keputus ya? Oke, kita tunggu aja. Harusnya sih ini nggak ada masalah di tema. Oke, rincian tema. Coba ini saya klik lagi starter site. Ya, saya pilih lagi yang free, import. Sorry, import entire sites. Oke, saling plugin. Oh, sepertinya ada masalah ya kalau install. Oke, saya coba klik starter sites free. Saya coba yang lain. Misalnya saya coba yang ini ya, import. Saya clean previews, import. Nah, jadi harusnya berhasil ya dia sampai bawah. Oh, selalu. Oke, kita cek aja di websitenya. Kita shift F5 atau shift refresh. Oh, dia tidak berhasil impor konten. Kenapa starter site-nya nggak bisa jalan ya? Hmm. Oke, kita coba yang lain. Import. Ketika impor konten dia selalu gagal. Hmm. Ya, ya. Oke. Hmm. Ya, ini ada kendala dalam instalasi itu ya. Atau kita coba menggunakan tema yang lain. Oke, misalkan kita install yang Astra sekarang ya, tambah baru. Kita coba install tema yang lain. Oke, misalkan di sini ada Astra ini ya. Astra ini saya install. Terus saya aktifkan. Oke. Nah, di sini terima kasih telah menginstal Astra. Nah, ini bisa menggunakan starter template juga. Oke, memulai, klik memulai aja ya langsung. Starter template-nya nggak usah diklik. Oke. Nah, ini starter template. Mudah-mudahan bisa ini. Oke, apa nggak bisa nih? Oke, saya coba enter lagi. Oke. Hmm. Nah,
Ini ada kemungkinan karena memang gratisan ya, ada keterbatasan dari fiturnya, dia ada beberapa plugin yang nggak bisa jalan. Oke, berarti kayaknya kita harus mendesain dia secara manual gitu. Jadi kalau pakai Astra ini coba saya refresh tampilannya seperti apa? Oh, seperti ini. Nah, ini di sini bisa sesuaikan. Nah, di sini kita bisa setting sendiri sebenarnya dari menu-menunya. Oke, oke, saya terbitkan. Terbitkan telah terbit. Oke, saya close. Nah, ini websitenya tampilannya udah seperti ini ya, ternyata kalau pakai Astra. Nah, ini kita tinggal ubah-ubah aja tulisannya. Bagaimana cara ngubah tulisannya? Kita bisa klik sesuaikan. Nah, di sini kita bisa ubah ya. Nah, misalkan global, ini tipografinya kita bisa sesuaikan ya. Jenis fontnya kita bisa sesuaikan. Warnanya kita bisa ubah-ubah. Kemudian, oke, ini globalnya, kontainernya, tombolnya, scroll ke atas, accessibility-nya, block editornya kita bisa ubah. Headernya kita bisa setting ya. Nah, tapi kalau ingin cuman ubah tulisannya saja, kita bisa close ini customizer-nya. Nanti silakan dicoba-coba. Kita bisa klik edit laman. Edit laman silakan diklik. Nah, edit laman ini silakan klik. Nah, ini editornya pakai Gutenberg ini ya namanya. Ini editornya WordPress. Lalu kita silang aja ini. Nah, misalkan kita mau ngubah tulisan your idea is matter. Ini ganti tulisannya misalkan jasa jasa pelatihan digital marketing. Oke. Nah, misalkan tulisan font apa tak buttonnya ini make website. Nah, misalkan diganti dengan daftar, gitu ya. Boleh ya. Terus tombol ini nanti ngelinknya kemana? Tinggal klik aja di tombolnya ini ya. Klik aja di tombolnya ini. Mana buttonnya tadi? Oke, silakan tautan. Nah, tombolnya ini nanti ngelink kemana? Nah, ngelinknya misalkan ke WA. Oke, mereka kita buat WA link seperti kemarin ya. WA link, terus di sini kita masukkan nomor HP kita. Oke, terus pesannya apa? Saya ingin mendaftar pelatihan digital marketing. Oke, sini saya bisa generate, terus saya copy link, saya paste di sini. Jangan lupa ditekan tombol enternya, kirim. Nah, oke, terus saya perbarui, klik perbarui sebelah atas atau update ya. Nah, kita bisa langsung lihat halamannya. Nah, sekarang sudah berubah nanti. Nah, halamannya berubah. Terus ini di sebelah kiri atas ada Astra ini, kita bisa ubah logonya, bisa. Ya, kita tinggal cari bagian logo. Biasanya disesuaikan ya, kita cari logo di sini ya. Oke, misalnya di sini site identity, kita enggak. Nah, logo. Nah, ini logonya kan Astra ya. Ganti logo. Misalkan di sini saya punya logonya narasumber.id misalkan ya. Hmm, yang PNG. Nah, oke, saya upload misalnya. Nah, harusnya ukurannya ya disesuaikan ya. Oke, kita pilih aja. Nah, disesuaikan misalkan logonya jadi N aja gini. Atau kita ambil yang tulisannya aja. Atau N aja boleh. Oke.
Oke, saya potong gambar. Nah, jadi harusnya kita desain yang sesuai dengan ukuran yang dibutuhkan ya. Terbitkan. Oke, terbitkan. Telah terbit. Oke, saya close customizer-nya. Nah, sudah berubah logonya. Ya, kalau misalkan ukurannya lebih disesuaikan lagi, nah nanti akan lebih bagus. Nah, kita bisa ngubah tulisan di bawah ini, local business, online store, our service, ini silakan disesuaikan dengan kebutuhan. Termasuk juga halaman yang lain ya. Nah, halaman service kita bisa sesuai. Oh, ini single page ya. Jadi lebih enak ya. Kita tinggal edit laman, diubah aja tulisannya semua di sini, disesuaikan dengan kebutuhan kita. Nah, ini tinggal diubah tulisannya, ini tinggal diubah, ini tinggal diubah, ini tinggal diubah, oke. Nah, ini kalau menggunakan zero zero web host ya, kita sudah berhasil punya website menggunakan WordPress. Terus bagaimana kalau kita sudah berhasil di Infinity Free tadi ya, punya akun di Infinity Free, maka kita klik Control Panel, kita akan masuk ke cPanel-nya. Bagaimana cara install WordPress-nya? Silakan scroll ke bawah ya. Kemudian dicari yang namanya Softaculous Apps Installer. Klik sini. Nah, jangan lupa ini ya, Softaculous Apps Installer ini ya. Ya, ini yang kita pilih. Nanti akan tampil Softaculous ini. Nah, Softaculous itu apa? Softaculous itu akan membantu kita untuk menginstal CMS di hosting kita tanpa kita menginstal manual. Di sini kita bisa install WordPress, Joomla, PHP untuk forum, ada SMF, ya CMS, real estate untuk misalkan mau jual beli rumah dan lain sebagainya, Laravel untuk pemrograman, OpenCart untuk e-commerce dan sebagainya bisa install ya. Nah, di sini kita perlu WordPress. Kita klik install. Nah, di sini kita install di root ya. Jadi di sini tidak perlu ditambahin apa-apa. Kemudian versinya versi berapa ya? Versi terbaru ya, 6.2. Di sini WordPress kan terbaru 6.2. Oke, kita install yang terbaru. Terus site name-nya misalkan jasa pelatihan digital marketing. Marketing. Sorry. Marketing. Set description-nya oke. Narasumber .id training center. Oke, misalkan kayak gini ya. Admin username-nya saya buat tadi. Oke. Nah, admin password-nya ini bisa huruf besar, huruf kecil, sama add ya. Huruf besarnya misalkan saya buat tadi nama saya sendiri atau saya hide aja password saya. Oke. Email saya masukkan. Di sini bahasanya bisa Inggris, bisa Indonesia. Misalkan di sini saya pilih Inggris ya. Yang tadi kan sudah Indonesia. Pluginnya ini biar cepat, misalnya nggak usah saya conteng semua. Advanced optionnya ini saya biarkan aja. Template-nya ini nggak saya select, biar default aja, biar cepat install-nya. Lalu saya klik install. Nah, jadi tadi saya cuma ngisi apa? Cuma ngisi site name, site description, admin username, dan admin password. Nah, di sini saya klik install. Nah, ini proses install WordPress ya. Nah, kita lihat dia akan proses sampai kita tunggu sampai 100%. Nah, ini sudah berhasil. Nah, kita cek apakah sudah berhasil diakses websitenya. Nah, ya, jasa pelatihan digital marketing. Ini WordPress yang masih default ya, masih putih semua. Terus administratifnya kita masuk ke slash wp admin. Nah, slash wp admin. Kita akses slash wp admin. Nah, sudah otomatis login ya. Terus apa tadi? Kita install template-nya, themes. Themes. Oke, tadi kita yang nemu yang bagus Astra ya, add new. Kita install saja Astra. Astra ini sebenarnya berbayar ya, tapi versi gratisnya juga tetap bisa kita pakai ya, dengan beberapa keterbatasan, nggak apa-apa.
Oke, kita install Astra-nya. Oke, kita tunggu. Jadi proses install ini sebenarnya website kita ini mendownload ya dari servernya Astra, kemudian mengcopy ke hosting kita, kemudian kita bisa activate. Activate. Oke, nah ini langsung kita get started. Get started. Oke, sudah aktif. Oke, ini ada starter template ya. Coba sebelum ke starter template, saya refresh yang websitenya. Apakah sudah keinstall template Astra? Oke, belum ya. Nah, di sini saya klik build your website now. Nah, select bisa block editor. Ini punyanya WordPress. Elementor ini third party ya, pihak ketiga. Beaver Builder juga pihak ketiga. Nah, sebenarnya Elementor ini berbayar. Cuman dia yang paling mudah. Misalkan kita klik Elementor. Nah, maka akan muncul eh, apa istilahnya starter template yang bisa kita pakai ya. Nah, kita coba misalkan karena digital marketing, nah premium ini berbayar. Nah, kita pilih yang nggak ada premiumnya ya. Oke, misalkan saya cukup pakai yang ini deh. Nah, yang ini aja. Nah, gini. Nah, di sini kita bisa diminta untuk mengupload logo ya, agar logonya otomatis ganti. Nah, kalau misalkan kita punya logo bisa diupload sini, kalau enggak kita bisa langsung klik skip and continue aja. Warnanya kita bisa default gini, atau dibuat nuansanya kita bisa pilih ya. Nah, nuansanya misalnya saya suka agak gelap deh misalnya. Oke, misalkan yang ini. Oke, terus saya eh, lato-lato, bukan lato-lato, sorry. Ini nama font ya. Lato kita bisa ganti. Misalnya gini, nah kita bisa pilih lah. Oke, misalkan saya pilih yang ini, saya continue. Oke, terus misalkan kita masukin ya, oke, masukin lah nama. Oke, I am expert. I'm building routine for myself, my company. Nah, oke, langsung submit and build my website. Nah, ini namanya starter template ya. Jadi website kita akan otomatis diisi dengan konten-konten yang itu merupakan data contoh. Nah, jadi tentunya data contoh itu nanti kita harus edit ya, kita harus ubah agar sesuai dengan kepentingan kita. Ya. Yang nggak perlu ya kita hapus, yang misalnya isinya tidak sesuai ya kita edit dan sebagainya. Cuman ini tadi ketika install Astra tidak langsung terisi ya, berbeda dengan yang ketika kita di Zero Zero Web Host ya, langsung terisi gini ya, langsung terisi, bisa dimasukkan. Gambar-gambarnya ini juga bisa kita ganti, ya. Nah, diganti gambarnya ini juga bisa, tulisannya juga bisa kita sesuaikan. Ya tampilannya cukup bagus ini. Kok disuruh install lagi ya ini. Oke, jasa pelatihan digital marketing. Kok ulang lagi kenapa ya? Oke, kita ikutin aja. Namanya juga gratisan. Yang penting kita belajar ya. Oke. Nah, karena ini untuk trial kita halangi mesin cari biar nggak diindeks oleh Google. Oke, ini error.
Oke, kita skip dulu yang ini. Kita tunggu yang di apa namanya ini Infinity Free ya, masih 27%. Oke, kita tunggu aja. Mudah-mudahan ini hasilnya lebih bagus ya daripada di zero zero host. Nah, ini kita close. Coba kita cek kenapa kok dia error. Harusnya tidak error ya. Iya, kenapa dia minta install lagi? Oke. Oke, ini 51%, kita tunggu yang dari Infinity Free ya. Oh, ini malah logout yang zero zero bagus. Saya tadi pakai akun yang oh ini sumber teknologi. Oke. Nah, ini harusnya ini sudah bisa diakses ini. Oke, saya manage. Kenapa ya? Hmm, harus diulang lagi misalnya. Oke. So, oke, yang ini masih proses. Jika masih proses, oke, dua-duanya masih proses. Oh, lama juga ya. Import ini sepertinya yang tadi di-download dari Astra ini sebuah website toko ya. Jadi ini mengimpor produk-produknya juga kayaknya ini. Nah, ini ada shoes, ada t-shirt, makanya dia lama banget. Oke, itu importing set option. Oke, ini WordPress has been installed successfully. Oke, coba kita klik di sini. Apakah balik lagi dari awal? Oke, ya, benar. Balik lagi dari awal. Oke, nggak apa-apa. Kita buka wp/admin. Tadi mungkin ada error gitu ya, sehingga websitenya jadi istilahnya kayak ngebreak gitu ya. Kita harus pulang dari awal. Terus kita tampilannya tema, kita install lagi Astra-nya. Ya. Tambah baru tema Astra. Oke. Oh, ini sudah terpasang. Aktifkan. Oke, terus kita klik memulai. Terus saya copy, alamatnya saya buka lagi. Tampilannya masih awal. Oh, oke, congratulations. Yang dari Infinity Free sudah berhasil. Coba saya klik view website. Nah,
di website. Jasa pelatihan. Weh, keren ya. Udah jadi nih. Nah, tapi ini ternyata website toko ya. Nggak apa-apa. Terus coba saya klik produk nih. Ah, iya. Ini website e-commerce ya. Nah, jadi kita bisa edit produk-produknya ini dengan produk kita. Jadi kalau kita masuk dashboard, nanti ada produk biasanya, ya. Nah, kita ada produk. Nah, ini produk, all produk, ini kita bisa ubah. Nah, jadi kenapa tadi yang ini nginstalnya lama? Karena dia nginstal plugin namanya WooCommerce. WooCommerce ini adalah plugin untuk mengelola toko, ya, mengelola toko. Nah, ini juga yang saya gunakan di website saya yang tufadol.com. Tufadol.com ini juga menggunakan apa namanya WooCommerce dan WordPress ya. Jadi untuk berjualan, kalau saya untuk produk tas. Nah, ini produk tas. Nah, ini saya juga menggunakan WordPress dan WooCommerce. Gitu. Jadi produknya bisa diklik dan lain sebagainya, bisa di zoom kalau di hover gini, terus bisa ada pembayarannya, itu bisa dibuat di WordPress. Jadi sangat mudah sekali membuat website e-commerce dengan menggunakan WordPress. Oke, mungkin sampai di sini kita bisa explore lebih lanjut ya. Sudah 1 jam videonya. Silakan dicoba-coba. Untuk mengubah tulisan kita tinggal edit page ya. Nah, edit page. Terus bawa tulisan di sini silakan dicoba. Nanti kalau misalkan masih ada yang ditanyakan bagaimana cara mengubah apa, kita akan bahas di sesi mentoring berikutnya. Oke, kalau ada error gini, sebenarnya bukan error ya, kita refresh aja. Maksudnya udah, nah, karena ya itu hosting gratisan, kita tidak mendapatkan resource yang cukup besar, alokasi RAM dan lain sebagainya. Jadi mungkin beberapa kali kita harus sabar. Nah, ini adalah Elementor editornya, editor halamannya. Nah, ini cukup mudah ya, sama seperti Canva ya, tampilannya Elementor itu. Jadi dalam membuat halaman web kita tinggal drag and drop aja, kemudian edit-edit sama seperti di Canva. Terus yang starter template-nya, oh yang zero zero web host ini belum loading. Ya, mungkin ada kendala di servernya. Oke, tapi kurang lebih caranya sama ya. Silakan dicoba. Dan ada 2 alternatif tadi ya, bisa menggunakan Infinity Free maupun di zero 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 web host untuk membuat website. Silakan diikuti videonya, mungkin bisa di play sambil di stop pelan-pelan agar bisa diikuti tahap demi tahapnya sampai berhasil membuat website. Oke, selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.